Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Agus Fetriwenit, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Askia tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video tutorial mata kuliah statistik tentang yaitu yang pertama uji normalitas dan uji homogenitas, yang kedua uji T, dan yang ketiga uji ANOVA satu arah. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Dr. Estuhono SPD MPD. Baiklah, kita mulai video tutorial kita yang pertama, yaitu tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Lilliefors. Pada uji normalitas ini juga dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Atau kita dapat dasar kesimpulannya, data apabila dikatakan normal adalah lebih dari nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sekarang kita mulai belajar tentang uji normalitas. Di sini saya sudah menyiapkan sampel datanya, yaitu ada data nilai kelulusan siswa 2 buah SD, yaitu SDN 08 Lunang dan SDN 09 Lunang. Apakah data nilai kelulusan 2 buah SD ini berdistribusi normal atau tidak? Sebelumnya kita sudah menyiapkan juga aplikasi SPSS-nya. Ya, kita lanjut saja. Kita masukkan data kita tadi. Sebelumnya pada aplikasi SPSS ini di bagian pojok kiri kita nanti ada dua, yaitu variable view dan ada data view. Yang pertama kita masuk dulu kepada variable view. Kita isikan bagian name-nya. Bagian name kita isikan dulu sekolah dasar atau kita singkat saja dengan SD. Lalu kita klik, tipenya tetap numerik, dan untuk desimalnya kita isikan saja 0. Dan kita klik. Lalu nanti pada measure-nya kita isikan skala. Kemudian untuk yang kedua kita klik lagi yang name yang kedua, yaitu kita masukkan nilai. Dan selanjutnya ini datanya measure-nya kita ganti dengan skala. Selanjutnya kita masuk ke data view, dan ini sudah ada di sini, sudah ada SD dan ada nilai sudah masuk. Dan kemudian data kita tadi
Data yang sudah kita siapkan tadi kita copy pastekan, yaitu data sekolah dasar 08 dan 09 sebanyak 15 siswa. Kita copy pastekan ke aplikasi SPSS tadi, yaitu pada bagian SD kita pastekan, dan kemudian juga pada bagian nilai kita copy pastekan juga. Bagian nilai kita copy pastekan. Dah, setelah masuk nilai dan SD ini, kita lanjut lagi. Setelah kita isi data view-nya, kita masuk lagi ke menganalisisnya. Kita analisis data kita tersebut, data kedua SD ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, terlebih dahulu kita klik analyze. Kemudian kita klik deskriptif statistik, dan di sini akan muncul beberapa bagian ini, dan kita cari bagian explore-nya. Nah, kemudian kita ada di sini dua bagian, yaitu dependent list dan factor list. Yang pertama, pada dependent list ini kita isikan adalah nilai. Kenapa nilai kita isikan? Karena nilai ini adalah variabel terikatnya. Sedangkan pada faktor list ini kita isikan sekolah dasar atau SD. Ya. Setelah itu kita klik plots. Ya. Setelah kita klik plot, kita cari normality plot with test. Normality plot with test ini kita centang. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Baiklah, di sini sudah nampak beberapa tabel. Di sini ada deskriptifnya juga. Dan di sini pada bagian bawah ada test of normality atau disebut juga uji normalitas. Baiklah, kita lanjut uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Yang mana uji homogenitas ini sebelumnya kita buka dulu. Nah, ini. Yang mana uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test atau dan ANOVA. Pada uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal atau tidak. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, saya masih tetap menggunakan data yang pertama tadi, yaitu data kelulusan 2 buah sekolah, yaitu data SDN 08 dan SDN 09. Kita akan mencari data ini bisa dikatakan homogen apakah tidak. Yang pertama, kita masih tetap menggunakan aplikasi SPSS-nya. Pada variabel view kita isikan data sekolah dasar.
Yang pada name-nya ini kita masukkan SD atau sekolah dasar. Lanjut, desimalnya tetap kita bikin 0. Setelah itu measure-nya kita bikin skala. Dan yang kedua, pada name-nya ini kita isikan nilai. Dan kita nilai selanjutnya ini skala. Setelah variabel view-nya kita isi, kita lanjut ke data view. Pada SD-nya ini kita copy pastekan data yang sudah disiapkan tadi, yaitu sebanyak 30 siswa yang digabung SD 08 sebanyak 15 dan SD 09 15 sampel. Selanjutnya kita pastekan di sini pada SD, dan kemudian pada nilai juga kita masukkan nilai, kita masukkan yang data tadi ini, yang data yang telah saya siapkan. Kita copy pastekan saja. Ya, ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita klik analyze dulu. Analyze, kemudian kita pilih compare mean, dan kita pilih one way ANOVA. Setelah klik compare mean ini, kita pilih yang ini bagian bawah ini, one way ANOVA. Dan kemudian kita pilih, sudah keluar ini dependent list dan factor list. Ya. Seperti biasa, dependent list ini kita isikan ke nilai. Kemudian pada factor list kita isikan SD. Setelah itu kita pilih option. Kita klik homogeneity of variant test. Ya. Kita klik homogeneity variant test, kemudian kita klik continue dan langsung kita klik OK. Baiklah, ini ada tabelnya sudah terbuka, yaitu kita lihat di bagian test of homogeneity-nya atau uji homogenitas, yang mana signifikannya ini kita lihat pada signifikannya, yang mana kita lihat ini 0,208. Nah, seperti ketentuannya tadi atau ketetapannya tadi, kita lihat lagi pada uji homogenitas ini, data disebut homogen apabila nilai signifikannya 0,05. Dan kita lihat pada data kita tersebut, yang mana nilai signifikannya yang seperti kita ketahui titik di depannya ini berarti di depan angka berarti 0 ya. Berarti data signifikannya ini 0,208. Berarti pada kedua sekolah dasar tadi mempunyai dikatakan homogen ya, karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Baiklah, mungkin untuk penjelasan uji normalitas dan uji homogenitas telah selesai. Kita lanjut lagi kepada uji yang kedua, yaitu uji T. Baiklah, kita mulai dengan video yang kedua, yaitu kita akan membuat video tutorial tentang uji T, yang mana seperti kita ketahui
Uji T ini merupakan metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya suatu hipotesis atau pengujian asumsi pada suatu populasi. Secara umum uji T ini terbagi atas dua, yaitu uji T1 populasi dan uji T2 populasi. Sebelumnya kita lihat dulu prinsipnya uji T ini adalah yang pertama, data bersifat independen atau mandiri. Yang kedua, data yang kurang akan terdistribusi secara normal. Dan yang ketiga adalah jumlah varian pada uji T bersifat homogenitas varian atau bernilai sama untuk tiap-tiap kelompok data yang diuji atau dibandingkan. Selanjutnya kita lihat ini ada pembagian dari uji T ini terbagi atas dua, yaitu satu populasi dan dua populasi. Sedangkan uji T2 populasi ini terbagi atas dua juga. Yang pertama yaitu sampel yang terpisah atau sering kita sebut juga independent sample atau independent sample t-test. Dan yang kedua yaitu sampel yang berhubungan, bisa juga kita sebut dengan sampel berpasangan dan atau paired sample t-test. Uji T1 populasi ini hanya membutuhkan sebuah sampel atau variabel. Sedangkan uji T2 populasi minimal harus memiliki dua buah variabel sampel yang diuji. Uji T terpisah atau bebas atau sering juga kita sebut dengan sampel independen umumnya digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata yang ada pada dua buah kelompok yang tidak berhubungan. Sedangkan uji T yang berhubungan atau dependen atau sering disebut juga paired sample t-test umumnya digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata yang ada pada dua buah kelompok yang memiliki keterkaitan hubungan. Baiklah, selanjutnya kita masuk cara mempraktekkan nanti menguji uji T yang independent sample t-test. Seperti biasa kita sudah menyiapkan datanya. Saya masih menggunakan data yang tadi, yang data kelulusan dua buah SD, SD 08 dan SDN 09 Lunang. Setelah kita masukkan data 3 buah SD tadi, yaitu pada variabel view tadi, yaitu pada kolom yang pertama di name kita isikan SD seperti biasa. Value-nya terdiri dari SD 08, SD 09 dan SD 10. Measure-nya kita bikin skala, dan selanjutnya pada name juga kita isikan nilai dan kita lanjut saja. Ini measure-nya kita juga ganti juga dengan skala. Selanjutnya pada data view tadi juga sudah kita buatkan datanya. Data SD yaitu SD 08, 9 dan 10 beserta datanya. Langkah selanjutnya yaitu kita klik saja analyze seperti biasa, analyze. Setelah itu baru confirm, lalu kita klik one way ANOVA, confirm one way ANOVA. Selanjutnya
seperti langkah kita tadi pada dependent list ini, yang kita masukkan adalah nilainya ya, dan sedangkan pada faktor kita masukkan sekolah dasar atau SD. Lalu kita klik option, kita klik dan kita klik deskriptif dan homogeneity of variant test. Selanjutnya kita klik continue dan oke. Baiklah, ini adalah tampilannya. Kita di sini juga terlihat apakah data tersebut homogen atau tidak. Selanjutnya kita lihat pada tabel yang di bawah, yaitu one way ANOVA-nya. Terdapat nilai signifikannya adalah 0,545. Seperti ketentuan yang kita buat tadi, yaitu apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai kelulusan kelas 6 di 3 SD tadi, yaitu SD 08 dan SD 09 serta SD 10. Jadi nilai signifikannya 545 atau 0,5. Sedangkan kalau data dikatakan ada perbedaan signifikan apabila kita lihat lagi ketentuannya, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, kesimpulannya ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan kalau lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi kita lihat tadi berarti datanya lebih dari 0,05. Data 3 SD tersebut bisa kita simpulkan tidak ada perbedaan yang secara signifikan. Baiklah, itulah rangkaian video tutorial yang telah saya buat tadi, yaitu dari uji normalitas dan homogenitas, uji T, serta uji ANOVA. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.